dari negeri terindah, inilah Indonesia, dan aku Indonesia banget. Nah, geng, di sini ada tertulis Pendopo Eyang Semar. Pendopo Eyang Semar, Prabu Siliwangi. Nah, mungkin inilah titik di mana yang aku ceritakan di opening tadi, bahwasanya ada sebuah tempat yang memang tempat ini dipercaya sebagai tempat persinggahannya dulu tuh Prabu Siliwangi dan juga Ratu Pantai Selatan. Ya ampun, tempatnya tuh adem banget, geng. Sejuk banget di sini, ya ampun. Ini siang hari aja ya. Makanya untuk relaksasi nih cocok banget nih. Oh ke sini, Bang Dek, masih ke sini Bang Dek. Ini nih pendoponya nih. Masih ke sini. Nah ini, geng. Punten. Nah jadi, geng, masing-masing tempat atau masing-masing bangunan ini memang diperuntukkan khusus ya untuk ritual sesuatu atau tempat sesuatu yang mungkin bernilai spiritual ya. Nah kalau ini Pendopo Prabu Siliwangi. Nah selain dari ini di atas sana pun masih ada, geng. Cuman Bang Dek, kita ke atas. Nah untuk masyarakat Sunda, Prabu Siliwangi itu memang sudah sangat dikenal banget ya. Bahkan kita masyarakat Sunda dianggap sebagai keturunan dari Raja Prabu Siliwangi, Kerajaan Pasundan di zaman dahulu, geng. Jadi apabila memang kita hubungkan dengan tempat yang ada di sekitar wilayah Sukabumi ini, memang ada banyak banget. Dan itu jelas ya menghubungkan dari satu cerita sebuah tempat dulu ke cerita tempat yang lainnya, pastinya ada korelasi yang erat atau yang kuat, geng. Jadi bukan hanya mitos sebenarnya. Bahkan dalam sejarah pun dicatat bahwasanya Prabu Siliwangi sebagai Raja Pasundan dulu bukan cuma udah menjelajahi negerinya saja atau kerajaannya saja, namun Nusantara beliau jelajahi dengan segala kekuatannya, dengan segala kehebatannya, dengan segala kesaktiannya. Beliau mampu menundukkan kerajaan-kerajaan yang menjadi pesaingnya, geng. Nah aku sendiri sebagai orang Sunda merasa bangga memiliki cerita itu. Makanya kenapa sekarang aku ingin meliput tempat ini, karena memang ada hubungannya dengan cerita yang baru saja aku sampaikan, geng. masih jauh banget, Bang Dek. Ya Allah. Tapi asik, Bang Dek. Aku puas, Bang Dek. Karena kalau untuk menelusuri sebuah tempat ya, kalau nggak maksimal atau nggak lengkap gitu ya, nggak sempurna dong. Dan ini benar-benar perjalanan pertama gue, geng. Aku baru tahu tempat ini, serius. Aduh. Oh iya. Fisik malam Jumat terutama, Bang Dek. Aduh, aku udah lama banget, Bang Dek. Bisa ya? Enggak, kayaknya sih ya, aksesnya dari sono, Bang Dek. Dari atas bukit ini kan di belakangnya itu ada perkampungan, Bang Dek. Kita mau naik kemana dulu nih? Bang Dek, kita istirahat dulu ya. Nah ini di sini ya, baru nanti kita ke atas.
Lihat ada patungnya Bang Dek. Ini kok patungnya mirip Luna ya? Luna kamu kah itu? Oh, ini Bang, ini ada satu bangunan lagi yang megah banget nih. Tuh, kayak rumah. Oh, ini dia. Geng, kalau yang aku baca sih ya, ini salah satu penampakan patung dewa 4 wajah, geng. Artistik banget ya bangunannya ya Bang De ya. Ya geng, ternyata tempat ini dibuat bukan cuma mungkin ya, bukan untuk fasilitas wisata sih sebenarnya, tapi jelas-jelas ini adalah concern pada tempat ritual atau tempat peribadatan ya. Makanya tempat-tempat yang dibangunnya itu keren-keren banget, bagus-bagus banget. Jadi terawat dan terpelihara. Wah. Dari ketinggian ini juga kita masih tetap bisa melihat, geng. Ini andai aja nggak ada pepohonan di bawahnya Bang De ya, kita bisa melihat jalanan. Ya Allah. Nah, ujung penglihatan kita itu entah di mana ya. Tapi aku yakin itu benua Australia, geng. Ya Allah, sejauh mata memandang, sejauh itu pula itulah keindahan yang nampak dan terlihat. Wah teman-teman, kalau kalian menonton kontenku yang sekarang ini, terutama buat emak-emak yang tadi ya, tolong komen ya agar aku tahu ya yang mana nih mama yang rewel tadi itu. Ini kita boleh injek kan Bang Dek? Waduh, Bang Dek. Nih, geng, di sini ada sesajen yang berupa air mineral dan juga seperti apa sih itu? Oh ya, teh ya. Nah ini apa Bang Dek? Ini ada 2 jodoh. Tuh Bang Dek, ada 2 jodoh. Ini ada patung Ganesha. Patung Ganesha itu dewa gajah ya. Ini geng, diukir bagus banget Bang Dek. Oh Bang Dek, ini sini Bang Dek. Kalau itu jodoh, ini rezeki Bang Dek. Tuh lihat patungnya. Kenapa tadi kan 4 wajah? Nah berarti ini. Kalau yang tadi itu mungkin dipercaya sebagai dewa yang bisa memberikan kemudahan kita untuk mencari jodoh ya. Lalu ini dipercaya sebagai dewa yang memberikan rezeki bagi mereka ya. Nah yang satunya lagi Bang Dek, kita lihat. Nah ini dewa mungkin yang memberikan keselamatan untuk mereka ya. Tuh Bang De. Kalau yang depan itu tadi apa Bang De? Apa sih ya? Oh jatuh Bang De ininya. Nisannya. Oh iya, nih Bang De. Nah ternyata kalau yang pertama ini adalah kesehatan, geng. Iya Bang De, di belakangnya itu ada kebun-kebun warga. Yuk kita naik ke tangga itu. Mungkin ini nih spot terakhir ya, atau titik terakhir yang di atas nih. Istirahat kita sekalian aja di bawah nanti ya. Biar cepat aja nih. Mak, oh iya. Aku coba belok kiri ya. Di sini juga ada bangunan yang bagus banget ya. Wah, ini apa lagi Bang De? Jauh lebih megah malah ketimbang bangunan-bangunan yang lainnya. Lihat deh, ukiran pintunya ya, artistik banget, keren banget geng. Lihat deh, seni ukir, seni pahat dari bahan
kayu ya, bisa kita lihat ya. Ada yang nih, geng, bagus banget, geng. Dong kita buka aja dong, kita lihat. Tiasa ningali kalebat. Oh. Ya, iya, Wek, udah dibuka. Oke, geng, kita akan coba meliput ke dalam ya. Ini semoga aja Bang deh konten kita juga ada yang melihat ya dari Singapura, orang Singapura, orang Thailand terutama ya. Dan mereka pasti udah kenal banget dengan tempat ini, geng. Nih di sini ternyata ada AA yang menjaga tempat ini, geng. Makanya kelihatan banget kan tempat ini terpelihara dengan bersih, dengan baik ya. Bersih-bersih banget tempatnya. Kayaknya nih aku aja kalau di sini betah banget, geng. Aduh, seger banget. Ini kalau misalkan nanti kita ketemu kali atau apa Bang Dek, apalagi curug ya, aku mau mandi nih, seger banget, gerah banget. Yuk. Aku akan coba memperlihatkan bangunan ini dari interiornya ya. Oh ternyata ini masih belum selesai. Masih belum selesai Bang Dek. Karena ruangan ini interiornya nih masih belum rapi. Iya, masih dalam pengerjaan nih. Baru dipasang wallpaper, tapi plafonnya juga belum ada Bang Dek. Oh iya belum. Gak usah deh, kita lihat dari luarnya aja. Oh iya. Kalau ruangan Nyi Roro Kidul itu sebelah mana, Oh ini. Oh jadi ini, geng. Tempat yang aku ceritain itu ternyata ini. Tempat ini dipercaya sebagai tempat persinggahan ya, tempat persinggahan beliau Ratu Pantai Selatan. Karena memang dari sini juga kan pandangan kita ke laut selatan itu jelas banget, geng. Aduh, dan tempatnya memang bagus banget. Ukiran-ukiran kayunya dari pintu masuknya ini udah seperti pintu kerajaan zaman dahulu. Ini biasanya suka ada yang berkunjung ke sini ritual. Wah, ada setiap apa, Di Kliwon. Oh. Kalau biasanya sih setiap hari nggak ada. Nggak banyak. Oh, nggak banyak. Iya. Tapi yang pasti tempat ini suka dikunjungi aja ya. Iya. Bermacam-macam gaya lah. Oh iya. Tujuannya juga mungkin ya ayah. Tapi bener kan kalau Kalau dari kucing itu ya ada sih, cuman kan minimal kan kepercayaan. Oh iya. Sama lain lah. Iya betul. Jadi kepercayaan masing-masing, dan memang banyak orang mempercayai bahwa tempat ini dijadikan tempat persinggahannya Ratu Pantai Selatan, Bang De. Makanya kenapa bangunan ini dibuat? Ya mungkin mereka juga nggak sembarangan aja ya, nggak asal begitu aja gitu mempercayainya. Mungkin mereka lewat ritual secara spiritual gitu. Dan kalau memang sampai akan ada petunjuk, barulah. Nah, ini mungkin patung-patung ini, Bang De. Ya kan? Sebagaimana Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul itu identik dengan warna yang khas, yaitu warna hijau. Aku coba berdekatan ya. Nih ada dua patung, geng. Nah, ternyata kata ini, tempat ini memang sering dikunjungi oleh orang-orang yang mencoba untuk ritual, terutama di malam Jumat Kliwon ya ayah. Iya, Jumat Kliwon, geng. Dan bukan Ya kan sekarang saya dulu kan ada orangnya. Oh ya. Bawa dulu katanya mau makan gitu apa itu. Nah, di dalamnya itu ada apaan ya? Di dalamnya itu. Di dalamnya itu. Saya ini apa? Boko Jerani. Oh, sama Boko Jerani. Ya, terus Sunan Kalijaga. Yang di paling dalamnya itu tempat Kanjeng Prabu Siliwangi sama Kidul. Oh itu. Nah ternyata, geng, dari informasi yang aku dapatkan dari ini, ternyata ini dijadikan tempat
petilasan dari beberapa pesohor zaman dahulu. Keren kan? Ada Prabu Siliwangi, ada Nyi Roro Kidul, lalu juga ada siapa tadi tuh? Sebelum Siapa Abdul Jailani. Ya pokoknya tergantung bagaimana kalian ya. Kalau misalkan kalian datang ke sini untuk melakukan acara ritual atau spiritual ya, ingin mendoakan siapa mungkin ya di sini tempatnya. Jadi yang pasti geng, ini hanya sebuah kepercayaan dan kita tetap harus menjaga akidah kita dan keimanan kita. Hanya Allah yang berhak kita sembah, oke? Dan ini menjadi salah satu ikon budaya saja geng. Karena Indonesia lekat dengan tradisi dan budayanya. Agama satu-satunya yang harus kita pegang. Oke. Nggak ada ya ayah. Tadinya pengen besok Ini aku soalnya penasaran banget Bang Dek. Kan iya kan kita betul. Para penonton kita tuh pengen tahu banget gitu loh dengan ikon-ikon sejarah ya, dengan pesohor-pesohor di zaman dahulu, seorang raja, seorang syekh, bahkan Presiden Soekarno pun itu dikaitkan dengan tempat ini, geng. Ya kan? Ikonik banget tempat ini, geng. Cakep banget, Bang. Oke, geng. Sekarang aku akan coba ngobrol-ngobrol sama salah seorang yang memang berada di tempat ini ya. Kita akan coba gali informasi tentang beliau dan juga tentang tempat ini pastinya. Dan ada sebuah cerita seru juga sih sebenarnya tadi sebelum on cam ya. Aku sempat ngobrol-ngobrol sama ini dan ternyata beliau ini adalah seorang petualang sejati ya, yang tentunya tujuannya beliau ini mencari sesuatu secara spiritual ya. Kita coba gali informasi dari beliau. Dengan siapa namanya? Irfan Auji. Nah, ini berasal dari mana? Dari Banten. Dari Banten. Nah, bisa sampai ke tempat ini awalnya itu bagaimana? Awal pertama saya sampai ke sini itu dari keterangan ibu saya dan berangkat ke daerah tempatnya Siliwangi sama Batu Laut Kidul di tempat ini, di tempat Tuan In ya. Ya. Kan berhubungan di sini banyak istilah penjara-penjara yang lain. Ya. Kita kan nggak bisa membicarain satu yang kita kehendaki apa itu. Oh gitu. Iya, jadi kita kan cuma tahu 1 dan 3. Yang pertama Kanjeng Prabu Siliwangi, yang kedua Eyang Semar, dan ketiga Ibu Ratu Laut Kidul sama istilah apa? Anak buahnya ya. Oh iya seperti itu. Jadi gini geng, ternyata beliau bisa sampai ke tempat ini berdasarkan petunjuk dari gurunya, bahwasanya beliau itu harus sampai ke tempat ini untuk melakukan sebuah perjalanan spiritual. Artinya napak tilas deh ya dari perjalanan seorang Prabu Siliwangi yang menjadi raja di kerajaan Pasundan dahulu. Dan tentunya ini ada kaitannya erat dengan masyarakat Sunda. Makanya beliau ini sangat penasaran dengan itu dan bisa sampai ke tempat ini. Nah terus dari keterangan guru AA, kok bisa sampai ke tempat ini? Apakah memang tempat ini tuh udah ada petunjuknya gitu ke guru AA bahwa di sini tuh memang tempatnya Prabu Siliwangi dulu singgah, atau apa gitu kaitannya dengan Prabu Siliwangi tempat ini gitu, dan Nyi Roro Kidul itu? Iya. Kaitannya dulu kata beliau, ya ini sebuah satu tempat untuk dia meneduhkan diri ya. Oh. Dan yang dibawa masih sama tempat beliau meneduhkan diri, dan dia berritual di sini selama 1080 katanya guru saya. Ya. Cuman kan di yang sekarang berbeda. Perbedaannya satu, yang dibawa aja katanya masih muda, nggak tua-tua amat. Malah yang bicara yang di sini yang lebih tua. Padahal dari 1 sampai 3 ke sini ya, itu sama-sama perjuangan yang luar biasa gitu. Jadi gitu geng ya. Selain tempat ini dijadikan wihara untuk tempat berperibadatannya
agama Buddha, yaitu ini dijadikan wihara ya, tempat ini tempat peribadatannya. Namun ternyata dari sisi yang lainnya, tempat ini juga memiliki ikatan yang erat, ikatan yang kuat dengan cerita Prabu Siliwangi yang sebagaimana yang dijelaskan bahwa di sini tempat beliau dulu itu untuk meditasi, geng. Orang-orang dahulu memang memanfaatkan tempat atau alam ini yang begitu tenang ya. Jangankan dulu ya, sekarang aja tempat ini begitu tenang. Jadi untuk meditasi ini jelas, geng. Ini tepat banget. Bahkan aku juga di sini ya, walaupun hanya sesaat aja, tapi rasanya itu udah betah banget ya Bang De ya. Berada di sini tenang banget. Benar. Untuk kesembuhan apabila kita ya memiliki sebuah masalah dengan spiritual kita atau batiniah kita. Nah, salah satu caranya adalah meditasi, berdoa kepada Tuhan itu di tempat yang tenang agar koneksi kita terhubung secara langsung, geng. Nah, kita akan coba gali lagi informasinya dari A ini. Oh ya, sebagaimana yang A ceritakan kepada saya bahwasanya A tuh melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sebelum tempat ini A pernah ke tempat apa mana aja, A? Pertama saya ke tempat Ujung Kulon yang disebut Sanggan Sirah ya, dari daerah Banten. Habis dari Ujung Kulon saya ke Karanghau, tempatnya Singarahat Kanjeng Ratu. Iya, betul. Sama Batu Bugis, terus naik lagi ke tempat Pak Soekarno-Hatta di Gunung Mulia. Nah, habis dari situ saya mau ke sini. Nah, dari sini saya ditetapkan kategori saya 3 hari 4 hari. Cuman kita kan berahli teologi ya. Iya. Kita mau mengalih ntar ke daerah Garut. Masih jauh banget ya. Iya. Nah, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, aku penasaran nih, apa sih yang A lakukan gitu? Apakah hanya berdiam saja atau melakukan ritual-ritual atau berdoa dan apa gitu ya? Tapi mohon maaf nih ya, karena ini sebuah cerita yang unik banget nih Bang De, untuk kita ungkap ya, bahkan untuk kita berbagi cerita juga dengan teman-temannya. Karena gini, geng, di zaman yang modern ini jarang sekali orang melakukan perjalanan spiritual seperti itu. Yang pasti beliau memiliki cita-cita kebahagiaan batinnya. Aku sendiri, geng, kenapa aku bikin sebuah konten lewat YouTube ini ya? Karena aku mencintai perjalanan yang seperti ini, geng. Aku mencari tahu tempat-tempat yang belum aku ketahui. Aku juga ingin menggali informasi yang belum pernah juga aku dapatkan dan aku dengar, geng. Nah, cerita yang disampaikan oleh HI ini tentu itu juga menjadi pengetahuan yang baru buat saya, geng. Ternyata ada sisi lain yang begitu menyenangkan dilakukan ya. Bukan cuma kita mengunjungi suatu tempat itu bukan cuma menikmati keindahannya saja, geng. Tapi dari sisi spiritual juga kita bisa gali manfaatnya untuk tubuh kita, untuk jiwa kita, untuk batin kita, dan untuk pikiran kita, agar hati kita memang menjadi manusia yang sejati. Apa aja itu bisa dilakukan, geng. Oke. Nah, aku merasa sangat salut sekali nih sama A. Berapa usianya, A? Baru aja 21. Baru 21 tahun, geng, tapi udah keren banget loh, beneran. Aku nih ya, kalau misalkan aku juga terbebas sama seperti ini ya, tertarik juga doh dengan melakukan perjalanan spiritual seperti itu, geng. Dari situ kan kita memiliki pengalaman dari perjalanan itu ya, kita akan mengetahui banyak hal, baik itu sejarah ya, sejarah zaman dahulu sebagaimana yang diceritakan oleh si AA. Mungkin pengetahuan soal sejarah Prabu Siliwangi aku tinggal jauh kayaknya sama si AA ini ya. Kalau aku hanya menekan informasi saja kan, kalau si AA itu menjalankannya justru ya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, beliau ini sudah melakukan perjalanan dari Banten lalu ke Karanghau ya, lalu ke tempat lainnya dan sekarang sudah di sini. Namun tidak berhenti sampai di sini, beliau juga akan melakukan perjalanan lainnya ke tempat yang lain. Itu kemana? Ke Garut ya. Nah, di Garut itu apa? Di tempat Cangcang, tempat Kanjeng Siliwangi sama anaknya Kanjeng Sanjang. Oh, Sanjang. Ya, Sanjang. Nah, Bang De, kalau misalkan kita tahu tempatnya, kita juga bisa sampai ke sana untuk meliput itu, Bang. Beneran, Bang De. Karena konten ini, geng ya, kontenku ini bukan cuma wisata alamnya, bukan cuma panoramanya saja, tapi aku lebih tertarik lagi ya, concern kepada
sebuah ceritanya itu, geng. Karena masyarakat Indonesia sangat mempercayai ya cerita-cerita sejarah atau cerita-cerita mitologi ya, yang tidak banyak orang ketahui, geng. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui secara jelas, secara gamblang tentang ceritanya. Itulah kenapa aku melakukan perjalanan ini, dan ketemu dengan A ini, tentu ini menjadi sebuah pengalaman yang menarik juga buat aku dan pengetahuan yang baru juga buat aku. Karena yang aku ketahui hanya kehidupan modern saja gitu, geng. Tapi kalau misalkan sejarah masa lalu, apalagi sejarah yang berhubungan langsung dengan masyarakat Sunda ya, itu belum banyak aku ketahui, geng. Aku masih kekurangan pengetahuan, aku masih kekurangan wawasan, dan aku masih kekurangan informasi. Jadi berbicara dengan orang yang tepat, tentu itu akan memberikan aku pengetahuan yang baru, geng. Nah, buat teman-teman juga dari cerita ini, akhirnya beliau juga bisa tahu kan sebuah cerita ya. Memang dong, masyarakat Sunda itu erat kaitannya memang ya dengan Prabu Silami. Kenapa? Karena kita bisa dianggap sebagai keturunannya ya, keturunannya, karena masyarakat Sunda dulu itu rajanya itu adalah Prabu Siliwangi. Nah, untuk penjelasannya lebih jelas mungkin nanti aku akan jelaskan lewat narasi ya, geng ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol sama si A. Nanti di sini tuh untuk pergi ke tempat yang lainnya kapan itu, A? Apakah masih lama A di sini? Ini besok, kalau nggak besok ntar malam. Oh, ternyata ini kalau nggak besok katanya ntar malam, geng, melakukan perjalanan. Oh ya, perjalanan itu dengan cara apa, A? Ya berjalan kaki. Oh ya Allah. Mengembangkan diri kita itu berarti usaha ya Tuhan yang tahu kita mengarah kemana dan jalan itu. Kalau kita bersama manusia, orang bawahnya manusia. Iya betul, A, betul. Nah, geng, ternyata hebat banget kan. Beliau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, lalu mengunjungi sebuah tempat dari tempat yang lain dengan tujuan yang sama, hanya dengan melakukan perjalanan itu dengan berjalan kaki. Luar biasa bukan? Itulah seorang petualang yang sejati. Nah, kalau aku belum menjadi seorang petualang, geng, karena aku masih deket-deket aja, dan aku juga melakukan perjalanan itu dengan kendaraan bermotor, geng. Jadi bisa berpindah-pindah tempat itu tidak memerlukan waktu yang panjang ya. Betul nggak, Bang Dek? Ya kan? Nah, kalau si A ini jelas berjalan kaki, geng. Bisa kita bayangkan kan perjalanan itu ya, menikmati alam gitu ya, dengan yang seperti itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang dahulu gitu ya, Bang Dek ya. Nah, itulah sisi dari spiritualismenya, geng. Disitulah dapatnya, geng. Keren kan? Oke, geng, hanya segitu saja bincang-bincang aku dengan siapa, lupa lagi tadi namanya ya, dengan Bang Irfan ini ya. Semoga lancar nanti ya perjalanannya, cita-cita A bisa terkabul. Lalu apa yang A inginkan nantinya, aku berharap A bisa menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi ya, baik dari sisi pengetahuan ya, secara spiritual ya A, ataupun secara sosial. Jadi begitu, geng. Oke, terima kasih and see you next time. Ayo, A. Oke teman-teman, dari perjalanan tadi mengulas sejarah, lalu sekarang aku akan mencoba untuk melihat panorama alam ya, berupa pemandangan laut dan pantai. Nah kebetulan, geng, di sini kita sekarang udah melihat nih ada ibu-ibu nih lagi melakukan kegiatan apa. Mungkin kita tanya-tanya ya. Ibu lagi pada ngapain di sini, Bu? Ada kegiatan apa? Lagi liburan, Pak. Oh, liburan. Oh. Ibu dari mana, Bu? Dari Solo. Dari Cisolok. Nggak jauh dari sini loh, ibu-ibu nih. Dekat dari sini. Ibu mau berkunjung kemana aja nih selain tempat ini? Sunset.
Sunset Hill ya? Ya. Bagus di sana Bu, beneran. Tapi saya belum ke sana kata orang. Oke, geng. Ternyata ibu-ibu ini katanya beliau ini dari Cisolok katanya untuk melakukan perjalanan wisata sampai ke sini. Berarti oh iya. Oke. Ibu nanti ya. Dan mana ya? Biar nanti ibu bisa lihat, kita bisa tonton ya. Ya. Oke. Sekarang malam itu siapa? Ya, oke. Yuk, salam. Indonesia. Oke ya Ibu ya, terima kasih ya Ibu ya. Pokoknya nanti Ibu tonton ya. Oh, jadi Ibu nanti bisa tahu. Coba Ibu, ada yang punya ini nggak? Ada daftarnya dong. Nanti gimana cara nontonnya loh? Siapa yang punya bonsai? Apa namanya? Indonesia. Oh, ya. Aduh ya Allah. Nih geng, jadi begini kan, kataku juga kan setiap kali aku bertemu sama ibu-ibu ramenya bukan main geng. Bener, emang dunia ini kalau nggak ada ibu-ibu tuh nggak rame geng. Tapi lo geng gini lo geng, kebetulan di sini ada beberapa orang yang janda dan aku duda, siapa tahu ada. Satu di antaranya mungkin aja ada yang jadi jodohku ya geng ya. Berapa Bu namanya Bu? 0821 21 lalu 3355 3355 8756 56. Dengan siapa Ibu? 56 Ibu Minar. Ibu Minar. Kita dulu. Ini WA kan Bu? WA, oke. Nah nanti gini Bu, nanti kalau saya share ke ibu share ke teman-teman yang lainnya ya. Terus subscribe, jangan lupa komen juga ya. Nah gitu, nanti komennya di sini. Aku janda itu loh. Makasih ya Bu ya. Oke Bu, jumpa lagi ya Bu ya di konten selanjutnya. Dan terima kasih atas pertemuan ini. Meriah banget pokoknya sama ibu-ibu ini. Ngobrol-ngobrol, seru banget pokoknya geng. Namun sekarang aku akan mencoba untuk menggali sebuah informasi dari warga bahwasanya ada tempat petilasan dari Bung Karno di sebuah perkampungan yang letaknya tidak jauh dari tempat ini juga geng. Nanti aku akan coba tanya-tanya ya, apakah masih ada kah? Karena menurut informasinya dulu sih ya, buat tempat ini tuh sering juga didatangin oleh orang-orang ya, baik dari orang yang melakukan petualangan untuk napak tilas dimanapun tempat Bung Karno itu berada. Dan memang di daerah Pelabuhan Ratu Jawa Barat ini banyak banget tempat-tempat yang dikunjungi oleh beliau hanya untuk melakukan meditasi dan ritual untuk mencari ilham, bahkan mencari inspirasi ya di zaman dahulu. Nah jadi jelas tempat ini memang memiliki nilai sejarah yang tinggi dari perjalanan beliau di tempat ini. Seperti kita ketahui, Bung Karno itu memang memiliki ilmu kebatinan juga dan beliau mempercayai itu. Makanya beliau singgah di beberapa tempat yang menurutnya mungkin memiliki sesuatu yang bisa membuat beliau ini dalam kedudukan tertinggi mungkin ya dari ilmunya. Jadi bisa sampai ke tempat ini geng. Nah aku pun bertanya-tanya nih sama ibu-ibu yang ada di sekitar sini tentang keberadaan tempat itu. Memang dulu geng, tempat ini sebelum menjadi tempat destinasi wisata, ini masih dalam kondisi yang seperti hutan gitu geng. Masih sangat angker sih tempatnya kalau dulu tuh ya. Tapi kalau sekarang kan sudah beda lagi. Sekarang udah menjadi
tempat wisata yang indah, bahkan terindah ya di bumi Nusantara ini. Nah, sekarang aku menuju ke tempat yang tadi ditujukan oleh warga sekitar sini ya. Namun geng, ternyata tempatnya itu sudah tak lagi ada. Dan aku pun sulit untuk mencari informasi itu. Jadi dulu itu memang ada sebuah batu di sini. Batunya itu seperti sebuah situs ya, tempat Bung Karno duduk bermeditasi. Atau mungkin sekarang memang diamankan untuk tetap dilestarikan. Aku sendiri nggak tahu, geng. Oke teman-teman, perjalananku hari ini mungkin aku akhiri dulu ya. Dan aku akan kembali untuk mencari informasi tentang tempat-tempat lain ya yang memiliki cerita sejarah, cerita mistis, bahkan hal-hal yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang. Selain dari panorama yang indah yang akan aku berikan kepada kalian semua dalam konten-kontenku, tapi hal-hal lain juga yang menjadi cerita rakyat, bahkan kearifan lokal warga masyarakat Indonesia. Nah, ini ada gambar-gambar yang merupakan gambar Nyi Roro Kidul dan juga gambar harimau